Latihan Arsenal tak lagi sekedar rutinitas di bawah kendali Arteta. Setiap gerakan, teriakan, dan keputusan terasa seperti potongan puzzle menuju sesuatu yang lebih besar. Intensitas meningkat, atmosfer berubah, dan pemain-pemain utama tampil dengan ketajaman berbeda. Arsenal dianggap berpeluang menjadi salah satu calon kuat peraih titel Liga Inggris 2025-2026 jika mampu menghindari satu persoalan ini. Terhindar dari krisis cedera bakal menjadi faktor penentu. Arsenal menyelesaikan musim sebagai posisi kedua di Liga Inggris 2024-2025. Walaupun terus bersaing di level atas klasemen, tim Meriam London pada akhirnya harus mengakui keunggulan Liverpool dalam perebutan trofi juara. Ex-pemain Arsenal Paul Merson menilai tim yang terbebas dari cedera bisa menjadi faktor penting bagi The Gunners untuk mendekati tangga kampiun. Masalah yang terjadi musim lalu pun diharapkan tidak kembali terulang. Arsenal yakin bahwa potensi perekrutan Victor Gyökeres bisa sangat membantu memperkecil ketertinggalan dari The Reds di musim baru. Sebelumnya, The Gunners dihantam badai cedera pada 2024-2025. Sejumlah pemain pilar seperti Gabriel Jesus, Kai Havertz, Bukayo Saka, Martin Odegaard, Ricardo Calafiori, sampai Miguel Merino harus melewatkan sejumlah pertandingan karena masuk ruang perawatan. Anda bisa berspekulasi soal rekrutan ini dan itu. Apakah mereka butuh lebih dan apakah mereka butuh winger lagi? Tapi Arsenal harus bebas cedera musim ini. Tulis Merson di kolomnya The Sky Sport. Selain aktivitas di jendela transfer, satu perubahan lain di Arsenal musim panas ini berpotensi menjadi pembeda antara finish sebagai pemenang gelar atau runner-up lagi. Menjelang pramusim yang sedang berlangsung, foto-foto yang dibagikan Arsenal memberikan sedikit gambaran tentang gaya kepelatihannya yang kini menjadi agresif. Foto-foto menunjukkan ia mendekat dan menatap wajah para pemain tanpa ragu menunjukkan dan memberitahu mereka apa yang ia inginkan dari mereka. Mendatangkan seseorang dengan gaya yang lebih lugas mungkin merupakan tujuan Arteta untuk membantu mendapatkan beberapa persen tambahan dari para pemain di akhir musim. Perubahan budaya bisa jadi penentu antara finish pertama atau kedua. Tapi bukan hanya intensitas latihan yang berubah, komposisi skuad pun mengalami perombakan signifikan. Formasi lengkap Arsenal kini makin solid berkat pergerakan cerdas di bursa transfer, menunjukkan ambisi besar untuk mengakhiri puasa gelar dengan sederet pemain baru yang langsung menyatu dalam visi Arteta. Jendela transfer pemain benar-benar digunakan Arsenal secara optimal. Klub asal London tersebut merekrut beberapa pemain dari berbagai lini, mulai dari kiper, bek, gelandang, hingga penyerang. Hal ini menunjukkan bahwa Arsenal tengah membentuk susunan skuad yang menyeluruh pada periode transfer kali ini. Dari sektor penjaga gawang, Arsenal sudah mendatangkan Kepa Arrizabalaga. Kiper tangguh berusia 30 tahun ini telah resmi bergabung dengan kesepakatan jangka panjang. Sebelumnya, ia kurang mendapatkan tempat di Chelsea. Kepa dipinjamkan ke Real Madrid pada 2023-2024, di mana cedera membatasi waktu bermainnya hanya dalam 20 pertandingan. Namun, sang kiper membuat comeback sukses di Premier League pada 2024-2025 saat dipinjamkan ke Bournemouth. Kemudian, dari posisi bek tengah Arsenal mendatangkan Christian Mosquera dari Valencia. Kesepakatan antara Arsenal dan Valencia bernilai awal 13 juta pound sterling, ditambah sejumlah add-ons. Tak hanya itu, kesepakatan personal untuk kontrak 5 tahun juga sudah dicapai secara prinsip dengan Christian Mosquera. Dirinya diharapkan bisa langsung bergabung dengan tim untuk tur pramusim ke Asia yang akan dimulai Sabtu ini. Kehadiran Christian Mosquera di tur pramusim tentu akan memberi kesempatan bagi pelatih untuk melihat langsung potensinya dan mengintegrasikannya ke dalam tim. Dari sektor pemain tengah, Arsenal membeli Christian Norgard, gelandang tangguh asal Denmark setelah 6 musim yang gemilang bersama Brentford. Selama di Brentford, Norgard mencatatkan 196 penampilan di semua kompetisi, menjadikannya salah satu pilar penting. Perjalanan karir Christian Norgard memang penuh warna. Dari tanah kelahirannya hingga kini menjadi bagian dari The Gunners. Hingga kini, ia telah mengoleksi 35 penampilan untuk negaranya, berpartisipasi dalam ajang besar seperti Euro 2020, Piala Dunia 2022, dan Euro 2024. Pengalaman segudang Christian Norgard tentu menjadi nilai tambah yang besar bagi Arsenal. The Gunners juga mendapatkan amunisi lain untuk mengisi posisi jenderal lapangan tengah. Martin Zubimendi mungkin belum segemuruh Rodri atau Xavi Alonso, namun talenta Martin Zubimendi tak bisa diremehkan. Sejak menembus tim utama Real Sociedad pada musim 2020-2021, gelandang berusia 26 tahun ini dengan cepat menjelma menjadi salah satu bintang paling bersinar di tanah kelahirannya Spanyol. Puncaknya,
peran krusialnya bersama Mikel Merino di Euro 2024, di mana ia sukses menggantikan Rodri dan membawa Spanyol juara, menegaskan bahwa Martin Zubimendi adalah permata langka yang siap menggebrak panggung sepak bola Eropa, terutama Premier League. Pada sektor penyerang, Arsenal akan diperkuat Noni Madueke dan Victor Gyökeres sebagai pemain anyarnya. Madueke dari Chelsea telah resmi didapatkan Arsenal. Biaya awal 48 juta pound sterling plus 4 juta pound sterling dalam add-ons disepakati kedua klub. Kehadiran Madueke tentu akan menambah kecepatan dan kreativitas di lini depan Arsenal. Namun, ambisi Arsenal tidak berhenti di situ. Salah satu target utama yang paling santer diberitakan adalah striker Sporting CP Victor Gyökeres. Proses transfer ini sempat menjadi drama. Setelah tarik ulur harga antara Arsenal dan Sporting, akhirnya Victor Gyökeres selangkah lagi bergabung dengan Arsenal. Bahkan, Gyökeres dikabarkan akan melakukan tes kesehatan pekan ini. Satu pemain terakhir yang menjadi incaran Arsenal adalah Eberechi Eze. Pemain tengah ini menjadi incaran Arsenal karena potensinya yang bagus. Brian London melihat Eze sebagai opsi ideal untuk peran playmaker yang juga bisa diplot melebar. Diskusi internal terus bergulir di kubu The Gunners terkait langkah-langkah selanjutnya untuk memboyong Eze. Kehadiran Eze bisa menjadi tambahan amunisi yang signifikan bagi Arsenal. Sementara itu, di sisi lain, satu posisi yang masih jadi perhatian adalah gelandang bertahan. Dan disinilah nama Christian Norgard mencuat. Perekrutannya akhirnya dipersiapkan sebagai suksesor Thomas Partey di sektor tengah. Sebelumnya, Arsenal sempat mencoba mempertahankan Partey dengan mengajukan tawaran perpanjangan kontrak. Namun, pemain tengah asal Ghana itu menolak, sehingga klub pun mulai mencari figur pengganti yang ideal. Sejak membantu Brentford promosi ke kasta tertinggi Liga Inggris, Norgard dikenal sebagai salah satu gelandang paling stabil dan dapat diandalkan. Arsenal percaya mereka telah mendapatkan pemain berkualitas tinggi yang mampu menjadi jangkar di lini tengah dengan kedewasaan dan kedisiplinan yang ia miliki. Tantangan di Stadion Emirates tentu berbeda. Norgard harus bersaing ketat untuk mendapatkan tempat utama dan di saat yang sama memperkuat struktur permainan tim. Kepemimpinan serta kecermatannya dalam membaca permainan dinilai sangat penting untuk menjaga kedalaman skuad dan kestabilan performa Arsenal di kompetisi papan atas. Dalam wawancara yang dikutip dari Tips Bladet, Andreas Limpar mengungkapkan keyakinannya terhadap kemampuan sang pemain. Norgard adalah pemain yang sangat bagus. Ia tampil baik untuk Denmark dan juga luar biasa di Brentford. Ia monster defensif yang bisa menendang dengan kedua kaki, ujarnya. Pujian tersebut menunjukkan tingginya harapan terhadap kontribusi Norgard di Arsenal. Jika mampu menampilkan performa seperti saat membela Brentford, ia berpotensi menjadi elemen kunci dalam rencana jangka panjang Mikel Arteta. Fleksibilitas dan kekuatan bertahannya bisa menjadi senjata penting bagi The Gunners dalam persaingan di level tertinggi.